Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan pembahasan tentang umat beriman Kristiani. Bagian pertama dari buku 2 yang berjudul Umat Allah. Secara khusus kita berbicara tentang katekumen. Pertanyaannya adalah siapa katekumen itu? Mengapa ditempatkan di bagian pengantar dari pembahasan umat beriman Kristiani ini? Mari kita bahas. Kanon 206 paragraf 1. Berdasarkan alasan khusus juga dikaitkan dengan gereja para katekumen yang atas dorongan Roh Kudus memohon dengan kehendak jelas untuk diinkorporasi dalam gereja. Dan karenanya dengan kerinduan itu sendiri, seperti juga dengan kehidupan iman, harapan, dan kasih yang dijalankannya, digabungkan dengan gereja yang menyayangi mereka sudah sebagai miliknya sendiri. Paragraf kedua, para katekumen mendapat perhatian khusus dari gereja, seraya mengundang mereka untuk menghayati hidup Injili dan mengantar mereka merayakan liturgi suci. Gereja sudah melimpahkan kepada mereka pelbagai hak istimewa, prerogativa yang khas bagi orang-orang Kristiani. Dari apa yang baru saja kita dengarkan, pemahaman kita tentang siapa katekumen itu akan dibantu kalau kita melihat juga kanon-kanon terkait seperti kanon 864. Di sana dikatakan yang dapat dibaptis ialah setiap dan hanya manusia yang belum dibaptis. Artinya katekumen atau calon baptis adalah mereka yang belum pernah dibaptis. Nah, lalu kan muncul pertanyaan, apakah bayi juga disebut sebagai katekumen? Apakah orang-orang dari gereja lain yang bukan dari gereja Katolik yang sudah dibaptis, ketika mereka ingin bergabung dengan gereja Katolik juga disebut katekumen? Nah, saya kira ini sebuah pertanyaan menarik yang perlu mendapatkan penjelasan. Dan kanon-kanon yang baru saja kita dengar dan akan kita bahas ini semoga bisa membantu memperjelas itu semua. Kalau kita mengacu pada kanon 206 dan juga kanon 864 ini, maka menjadi semakin jelas bahwa yang dimaksudkan dengan katekumen adalah orang yang belum dibaptis dan mau dibaptis. Maksudnya adalah orang yang punya keinginan untuk bergabung ke dalam gereja Katolik atau diinkorporasi dengan Kristus dalam gereja Katolik melalui baptisan. Maka dengan demikian orang-orang Kristiani dari gereja lain yang bukan dari gereja Katolik yang ingin kembali menjadi anggota gereja Katolik atau ingin bergabung dengan gereja Katolik itu tidak masuk ke dalam kategori ini karena mereka sudah dibaptis. Nah, tergantung nanti bagaimana mereka itu dibaptis, apakah memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk sebuah baptisan yang sah menurut gereja Katolik. Tetapi kita tidak akan bicara tentang itu, nanti di lain kesempatan kita bisa memperdalam hal itu kalau kita bicara tentang sakramen baptis. Tetapi kita akan fokus kepada kanon 206 karena berbicara tentang katekumen ini. Kanon 206 paragraf 1 itu dicirikan bahwa mereka atas dorongan Roh Kudus memohon dengan kehendak jelas untuk diinkorporasi dalam gereja. Nah, orang yang memiliki kehendak jelas dan memiliki kerinduan seperti ini kan orang-orang yang dewasa. Maka sebenarnya bicara tentang katekumen berdasarkan kanon ini adalah bicara tentang orang dewasa yang ingin menjadi Katolik. Sekarang pertanyaannya, kriteria untuk disebut dewasa itu seperti apa? Kalau kita melihat kanon 852 di sana dijelaskan berkenaan dengan baptisan dewasa ini. Karena memang baptisan dewasa ini menuntut kriteria-kriteria tertentu. Misalnya di kanon 852 paragraf 1 dikatakan ketentuan-ketentuan dalam kanon-kanon mengenai baptis orang dewasa hendaknya diterapkan bagi semua yang telah melewati usia kanak-kanak, mencapai penggunaan akal budi. Nah, dari kanon ini, kriterianya menjadi semakin jelas siapa itu katekumen.
kita akan merujuk kepada kanon lain yang berbicara tentang kedewasaan. Siapa sih yang sudah dianggap dewasa? Lalu siapa sih yang belum? Nah, kalau belum dewasa atau masih berada dalam usia anak-anak, maka dia tidak dimasukkan di dalam katekumen, tetapi itu adalah baptisan anak-anak yang juga punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Maka mari kita lihat kanon yang berbicara tentang siapa sih subjek yang disebut sebagai orang dewasa itu. Kanon 97 paragraf 1 dikatakan, persona yang berumur genap 18 tahun adalah dewasa, sedangkan yang di bawah umur itu belum dewasa. Jadi menurut kanon 97 paragraf 1 ini, orang disebut dewasa kalau genap berumur 18 tahun. Tetapi kriteria belum dewasa pun dijelaskan di paragraf berikutnya, yakni paragraf 2. Yang belum dewasa sebelum genap 7 tahun disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, non sui compos. Tetapi setelah berumur genap 7 tahun diandaikan telah mempunyai penggunaan akal budi. Jadi kalau kita melihat kanon ini menjadi semakin jelas bahwa yang dimaksudkan sebagai katekumen itu batasannya adalah kalau orang sudah genap berumur 7 tahun. Karena apa? Karena umur 7 tahun diandaikan sudah mempunyai penggunaan akal budi. Mengapa katekumen dimasukkan dalam kanon pengantar umat beriman Kristiani? Karena dari penjelasan tentang katekumen sendiri, bahwa mereka yang dengan kehendak jelas ingin diinkorporasi dalam gereja, kehendak dan kerinduan tersebut dengan sendirinya sudah membuatnya tergabung dalam gereja Katolik. Loh kok bisa? Ya karena itulah yang diungkapkan oleh Bapak-Bapak Konsili dalam Lumen Gentium nomor 14 bagian terakhir. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja, karena kemauan itu sendiri sudah tergabungkan padanya. Bunda Gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putranya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Konsekuensi yuridis dari pernyataan tersebut adalah bahwa para katekumen memiliki hak untuk menerima dari komunitas gerejawi apa yang sepatutnya diajarkan dan diperkenalkan berkenaan dengan kehidupan Kristiani dalam berbagai aspek, baik itu doktrinal, liturgis, maupun juga kerasulan. Meskipun para katekumen belum berada di dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, tetapi dengan cara yang khusus mereka tetap tergabung di dalam gereja Katolik yang telah menghargai mereka sebagai miliknya. Hubungan ini terjadi karena peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan individu. Baik kanon 206 maupun Lumen Gentium nomor 14 sebagai sumbernya memang tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang hubungan ini. Meskipun di dalam Ad Gentes nomor 14 memang mendorong status yuridis dari para katekumen ini untuk diperjelas dalam kitab hukum kanonik. Nah, kanon 788 paragraf 3 memberikan kewenangan kepada konferensi para uskup untuk menentukan hak prerogatif para katekumen ini. Nah, istilah prerogatif ini sangat penting karena para katekumen belum menerima baptisan sehingga mereka belum menikmati hak-hak di dalam gereja kecuali gereja itu memberikannya. Salah satu contoh hak yang diberikan oleh gereja kepada katekumen misalnya yang terdapat di dalam kanon 1183 paragraf 1 mengenai pemakaman. Jadi para katekumen yang meninggal itu mendapatkan pemakaman secara Katolik. Lalu yang terdapat di kanon 1170 yang mengizinkan para katekumen untuk menerima berkat-berkat tertentu. Namun jika seorang katekumen ingin menikah dengan seorang Katolik, maka tetap saja dia membutuhkan dispensasi untuk menikah secara Katolik. Masa katekumenat dengan demikian berfungsi sangat penting, tidak hanya untuk para katekumen itu sendiri, tetapi juga untuk komunitas gerejawi.
Bagi komunitas gerejawi, masa katekumenat menjadi saat di mana mereka memberikan contoh atau teladan penghayatan terhadap nilai-nilai iman, harapan, dan kasih bagi para katekumen. Sebaliknya, para katekumen dan juga kehendak mereka untuk bergabung atau berada di dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, mendorong umat beriman lain untuk menghargai dan juga mengaktifkan iman mereka sendiri. Nah, itulah pembahasan tentang katekumen di dalam pengantar umat beriman Kristiani ini. Selanjutnya kita akan membahas kanon 207 yang berbicara tentang kelompok-kelompok di dalam umat beriman Kristiani itu sendiri. Nah, semoga pembahasan ini berguna. Terima kasih, sampai jumpa.